Kenapa ada orang yang tidak punya gejala lalu akhirnya ternyata punya masalah jantung? Pemirsa DRV Channel, sekarang saya mau bahas mengenai salah satu kasus pasien dengan keluhan cepat lelah. Pasiennya laki-laki, usia sekitar 56 tahun. Pasien ini bilang bahwa dia cepat lelah. Sebenarnya selain itu nggak ada gejala apa-apa. Nah, karena ada rekannya yang ternyata punya penyakit jantung tanpa ada gejala, maka akhirnya dia ingin check up. Ketika kita check up, ternyata kita menemukan bahwa pasien ini memang kondisi jantungnya ada pompa yang terganggu. Nah, jadi yang pertama adalah kenapa ada orang yang tidak punya gejala lalu akhirnya ternyata punya masalah jantung. Kalau kita tidak tahu dari awal, mungkin akan lebih berat. Kasusnya akan lebih parah. Karena itu lebih awal kita ketahui, kita diagnosis, akan lebih mudah untuk pasiennya juga. Karena orang yang lemah jantung misalnya, atau bengkak jantungnya, itu bisa membuat hantaran oksigen, aliran darah tidak optimal dan mempengaruhi kerja ginjal, sehingga terjadi gangguan ginjal. Kalau misalnya ini terjadi berkepanjangan, maka masalah jadi dua. Masalah ginjal bisa berujung pada cuci darah, dan juga masalah jantung bisa terjadi korslet mendadak. Jadi karena itu kita mesti pecahkan dengan lebih complicated. Sedari awal kita ketahui, misalnya udah tahu nih kalau ada hipertensi, darah tinggi ya, atau ketahui oh ini ada penyakit gula. Kita segera tahu dulu bahwa pembuluh darah jantungnya dalam keadaan kondisi aman atau enggak. Kalau kita bisa ketahui dari awal, maka harusnya pengobatan itu bisa mencegah kejadian yang lebih berat. Kalau kita ketemukan pasien dengan ada yang cepat lelah, cepat capek, terengah-engah, pastikan dulu apakah memang kondisi ini berkaitan dengan jantung apa tidak. Karena seringkali juga ternyata tidak separah itu. Ada juga orang cepat lelah yang memang cepat lelah aja, jadi nggak selalu mereka cepat lelah pasti masalah jantung. Ada juga yang enggak kok ya. Tapi karena itu kita ketahui, maka kita bisa memberikan terapi yang sesuai. Contoh lain ya, ada pasien saya ceritanya dia itu usia 66 tahun, perempuan. Nah lalu dia bilang gini, dok jangan kasih tahu orang yang antar saya. Saya bilang kenapa bu? Karena pasien ini ternyata dia bilang saya nggak mau merepotkan keluarga saya. Jadi pasien ini bilang bahwa saya ini sudah bengkak jantung sejak lama. Dia ini sudah mengalami lemah jantung sejak lama. Nah saya bilang, masa yang benar? Iya. Oke, coba kita periksa ya. Kita periksa ternyata, enggak tuh. Pompa jantungnya baik-baik aja ternyata. Jadi nggak seperti yang dia pikirkan. Dia sudah pikir dia penyakit jantung sedemikian lama, ternyata enggak. Ternyata ini overthinkingnya dia aja. Ternyata setelah kita periksa, pompa jantung baik, ternyata pembuluh darahnya dalam keadaan baik juga. Memang dia punya hipertensi, punya darah tinggi. Kita bisa obati dengan pengobatan yang simple. Dan setelah 3-6 bulan dia ada perubahan dari pola hidupnya juga, ternyata obat hipertensinya pun bisa kita turunkan dosisnya. Nah jadi sebenarnya yang pertama, kalau kita sudah mengetahui masalahnya, kita diagnosis, sebenarnya itu akan jadi lebih mudah untuk pasien. Opsi pengobatannya mungkin lebih banyak. Kita bisa pilih ini, bisa pilih itu. Oh ternyata ginjal masih bagus, oke kalau gitu kita pilih yang ini, lebih aman. Oh kalau gitu ada gangguan ginjal sedikit, karena orang yang punya darah tinggi, bisa terjadi jantung menebal, terjadi pembuluh darahnya juga jadi penyempitan, bisa terjadi ancaman korslet jantungnya, sehingga kita bisa mengetahui oh masalahnya apa sekarang. Orang yang punya masalah jantung berdebar-debar juga, kadang-kadang ternyata bukan itu masalahnya. Ternyata problemnya adalah pompanya atau mungkin ada gangguan dari elektrolit atau garam dalam darah juga. Jadi kita bisa tentukan, oh ternyata dari EKG ini debar-debarnya masih dalam batas normal. Apa yang dia rasakan itu respon normal dari tubuhnya. Jadi kita perlu pastikan dulu, ini benar masalah atau bukan. Jangan kita membuat masalah dalam diri kita sendiri. Masalah kita, ternyata kita yang ciptakan sendiri. Nah itu yang penting. Karena ini yang jadi penyakit nantinya. Jadi keluhan jantung pada umumnya adalah satu, cepat capek. Cepat lelah. Lagi aktivitas, cepat ngos-ngosan. Nah ini yang kedua adalah sakit dada. Sakit dada ini bisa ditimbulkan karena misalnya ada penyempitan atau penyumbatan di pembuluh darah jantung. Kapan kita harus segera ya, kalau sakit dada ini atau cepat capek ini dirasakan ketika aktivitas ringan.
Contoh kita lagi sedang makan aja atau pakai baju tuh ngos-ngosan, terus jalan sedikit ngos-ngosan. Nah ini harus segera. Apalagi kalau misalnya sakit dada mendadak, lagi diam aja sakit dada, dan itu panjang ya, 20 menit, 30 menit. Nah ini mungkin serangan jantung, ini harus segera ke UGD. Kalau orang keringat dingin, kalau orang rasanya sesek sampai mungkin ini dadanya sakit sampai di tangannya juga terasa baal, kebas juga. Nah, mungkin udah serangan jantung berat. Nah, harus segera kita pastikan dulu, segera ke UGD. Yang berikutnya adalah keluhan debar-debar ya. Debar-debar ini biasanya orang merasa, oh kok dadanya tiba-tiba detak, bisa lebih cepat atau misalkan ada ekstranya ya. Jadi harusnya duk 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 terus jeduk. Nah, ada yang ekstra ya. Iramanya nggak teratur. Nah, ini mungkin karena ada masalah pada jantung katupnya, mungkin ototnya, mungkin besarnya ruang jantungnya itu terganggu, sehingga kita bisa berikan obat, ada yang perlu kita ablasi, ada yang perlu kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, ada yang perlu kita EKG dulu, ada yang perlu kita amati dulu, ada juga yang ringan sekali. Jadi kadang-kadang muncul, kadang-kadang juga karena pengaruh dari obat yang lain, atau mungkin dari minuman atau suplemen yang dia minum. Dan ini cukup sering terjadi. Yang berikutnya kaki bengkak. Kaki bengkak ini seringkali membuat orang panik. Padahal sebenarnya kita harus lihat dulu masalahnya apa. Jangan-jangan ada gangguan elektrolit, ada protein, ada mungkin gangguan jantung, lemah jantung, mungkin ada gangguan sirkulasi darah. Nah kita harus lihat dulu. Kadang orang lihat, wah kakinya bengkak, ada urat-uratnya. Jangan-jangan varises. Nanti dulu. Mungkin varisesnya memang ada, tapi tidak seperti itu. Nah, kita perlu lihat faktor yang lainnya. Jangan-jangan perlu suplemen aja. Atau mungkin jangan-jangan perlu pengobatan aja. Jadi nanti kaki bengkaknya juga akan perbaikan atau resolve. Jadi karena itu, jangan takut tiba-tiba, aduh khawatir nih. Udah berurat-urat kakinya bengkak, jangan-jangan harus dioperasi. Kita lihat dulu masalahnya apa. Kalau nanti kita sudah lihat dengan jelas, maka kita bisa tidak panik untuk menentukan, lebih tenang. Karena orang kaki bengkak mungkin juga keadaan di mana terjadi kelemahan jantung, pompanya terganggu, mungkin dengan kita berikan obat-obatan dia akan hilang atau bisa resolve. Jadi kita harus pastikan dulu diagnosisnya apa. Orang dengan gangguan pembuluh darah bisa saja ada terjadi sumbatan atau bekuan darah yang kita perlu lihat dulu. Oh benar nggak ini, dengan ultrasound kita bisa lihat ya. Jadi apakah benar ini masalahnya itu? Karena itu kita mesti waspada, tapi ya tenang juga. Jangan terlalu gegabah ngambil keputusan. Berikutnya kakinya nyeri, kalau jalan dikit kakinya pegel, kakinya sakit. Nah ini kita harus lihat, karena ada perbedaan nih. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena. Pembuluh darah dari jantung yang memberikan asupan oksigen nutrisi ke kaki itu pembuluh darah arteri. Nah ini kalau terjadi sumbatan, maka orang jalan sedikit kakinya sakit, pegel. Sebaliknya, kalau ada gangguan dari aliran balik yang harusnya dari kaki itu kembali lagi ke jantung. Ternyata ada hambatan, gangguan katup, inflamasi, peradangan, itu bikin kaki pegel juga. Nah, biasanya disertai dengan bengkak misalnya. Nah, kita bisa lihat apakah memang ada gangguan, ada peradangan di sana, di kulitnya ada kemerahan, warna jadi kecoklatan. Nah, itu kita bisa periksa. Nah, karena itu menentukan diagnosis yang tepat itu sangat menentukan opsi terapi apa saja yang penting. Jangan sampai terlewat sesuatu karena dari awal kalau kita mendeteksi maka kita bisa mencegah komplikasi. Kembali lagi ke tadi keluhan orang-orang cepat capek. Dokter akan memberikan obat-obatan sesuai kebutuhan. Kalau memang cepat capeknya diakibatkan oleh lemah jantung misalnya, kita memberikan obat yang namanya diuretik. Obat ini sebenarnya tujuannya untuk mengurangi volume jantung yang berlebihan, memberikan jantung ini kerja yang lebih ringan sehingga jantungnya bisa healing ya, bisa penyembuhan dulu. Kita berikan obat-obat darah tinggi, tapi sebenarnya obat ini bukan untuk hipertensi, bukan untuk tensinya, tapi untuk otot jantungnya. Jadi sebenarnya yang kita treat atau kita berusaha untuk ringankan adalah kerja jantungnya dulu, supaya nanti mempermudah penyembuhan. Kalau ada lemah jantung dengan sumbatan misalnya, mungkin kita kombinasikan dengan pengencer darah. Pengencer darah pun ada macam-macam jenisnya. Jadi kita akan melihat apakah perlu kombinasi pengencer darah, atau pengencer darah cuma perlu satu, atau ada gangguan koflet listrik jantung sehingga perlu antikoagulasi, itu lain lagi ya pengencer darahnya. Itu nanti tentu saja sesuai dengan kondisi masing-masing. Jangan kita main pinjam-pinjam obatnya orang lain, karena mungkin nggak sesuai. Jadi ingat bahwa sesuai dengan keluhan, sesuai dengan diagnosis, kebutuhan, dan tentunya sesuai dengan keadaan Anda. Bagaimana sih? Nah itu nanti akan menentukan terapinya. Jadi Anda juga akan bisa
mengetahui opsinya apa, terapinya apa. Oke, coba Anda bahas kira-kira keadaan spesifik jantung apa sih yang kita mau bahas di episode selanjutnya. Kita akan bahas ya. Sampai ketemu.